Pandemi COVID-19 yang terjadi secara global di seluruh dunia membuat kondisi perekonomian masyarakat terpuruk, termasuk di Indonesia. Jumlah rakyat miskin bertambah membuat pemerintah harus turun tangan untuk membantu memulihkan kondisi ekonomi masyarakat dengan berbagai program bantuan dana hingga modal usaha. Di Banten, program bantuan kepada rakyat tak mampu ini sudah ada sejak lama dan 2013 dikemas khusus dengan nama Jaminan Sosial Rakyat Miskin Bersatu atau Jamsos Ratu. Namun berbeda dengan program bantuan lainnya, Jamsos Ratu tidak diberikan kepada semua warga tak mampu, namun hanya kepada warga yang belum menerima bantuan program Keluarga Harapan atau PKH dari pemerintah pusat. Lantas, sejauh mana keefektifan program ini dalam membantu kondisi masyarakat, terutama saat pandemi COVID-19? Kita saksikan dalam liputan khusus Jamsos Ratu, bantuan efektif, stimulan untuk kesejahteraan masyarakat Banten. Untuk menekan angka kemiskinan di Provinsi Banten, program Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu atau Jamsos Ratu yang ada sejak 8 tahun lalu, saat Ratu Atut Khosia memimpin Provinsi Banten masih dipertahankan. Wakil Gubernur Banten Andika Hasrumi yang merupakan putra pertama mantan Gubernur Banten Ratu Atut Khosia mengungkapkan jika program ini merupakan komitmen pemerintah Provinsi Banten dalam mensejahterakan masyarakat. Dan ternyata program ini cukup efektif dalam membantu kondisi masyarakat kelas menengah ke bawah. Ini adalah komitmen yang telah kami lakukan untuk tadi memberikan dampak ekses ekonomi terhadap masyarakat, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi saya hadir di sini kan yang pertama adalah untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran. Yang kedua untuk memastikan bantuan ini efektif. Dan yang ketiga memastikan bantuan ini tidak ada potongan karena kan sudah non tunai disalurkan melalui bank. Nah, dan juga yang penting tadi kebermanfaatan dari bantuan ini harus ada karena kan sistem penerapan dari pemberian bantuan Jamsos Ratu ini adalah sistem graduasi. Jadi mereka harus juga punya komitmen para KPM untuk bisa naik menjadi level mandiri dan keluar dari KPM Jamsos Ratu. Karena di luar dari mereka masih banyak juga masyarakat yang ingin menerima sentuhan dari bantuan Jamsos Ratu yang ada. Efektivitasnya cukup baik untuk bagaimana memberikan kebermanfaatan bagi KPM itu sudah ada. Jadi kita bisa lihat nanti buka datanya di Dinsos sudah ada bukan hanya beberapa tetapi sudah banyak KPM yang graduasi ke tingkat mandiri dan keluar dari KPM Jamsos Ratu dan banyak diisi KPM baru ya untuk penerima Jamsos Ratu ini. Ya tentu kan itu stimulan untuk kesejahteraan bagi masyarakat. Intinya komitmen untuk bagaimana pemerintah Provinsi Banten memberikan perhatian untuk menguatkan perekonomian masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Banten melalui bantuan Jamsos Ratu ini. Provinsi Banten merupakan salah satu daerah yang memiliki angka kemiskinan cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Maret 2021, penduduk miskin di Banten sebanyak 827,23 ribu orang. Jumlah itu meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 857,64 ribu orang. Lantas, apakah semua penduduk miskin ini bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah? Dan berapa banyak keluarga yang bisa menerima manfaat dari Jamsos Ratu pada tahun 2021? Sementara ini penerima KPM 50.000 sebanten. Ya karena kan kita berbagi tugas dengan PKH. Yang tidak tersentuh PKH kita handle melalui Jamsos Ratu. Ya, kita melihat nanti situasi kondisi dari keuangan daerah kita. Tapi komitmen saya dengan Pak Gubernur tentu kita akan tingkatkan bantuan, bahkan tadi penerimanya kita perbanyak. Itu harapan kita kan seperti itu. Kemarin kalau tidak ada pandemi COVID-19 mungkin pada tahun ini penerima KPM itu mencapai 150.000 atau 200.000 penerima. Kan sekarang tinggal sisanya 600.000 nih. Istilahnya data dari warga kita yang tidak mampu.
Nah sebetulnya kalau kita 1 tahun bisa 100.000 aja, 1 tahun bisa graduasi setengahnya, minimal di 4 tahun tingkat kemiskinan di Provinsi Banten kan bisa terminimalisir seperti itu. Konsep mudahnya lah ya. Anggaran tahun depan itu berapa Pak untuk program? Nanti kita lihat dulu dari sisi kesiapan kondisi anggaran kita. Saya berharap sih bisa 2 kali lipat lebih dari sekarang yang diberikan, gitu agar percepatan kebermanfaatannya ada. Ya, baik tadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga bisa dijadikan misalnya modal usaha. Dari data yang ada, penyebaran KPM ada di wilayah Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, yang memang kita melihat dari sisi fiskal daerahnya pun juga kan kalau wilayah sana berbeda dengan wilayah Tangerang Raya. Kabupaten juga banyak, Kabupaten Tangerang. 50 miliar. Kondisi yang ada yang kita siapkan, dana yang kita bisa berikan 50 miliar untuk 50.000 KPM seprovinsi Banten. Untuk satu warga dapat berapa? Sekarang itu 1 juta kemarin, karena kondisi pandemi COVID-19 ya turun, karena kan bagaimanapun juga kita nggak mengurangin KPM, karena KPM kan sudah terbina 50.000, kalau dikurangin kita nilainya tetap kan masyarakat nanti kecewa, jadi tetap tapi nilainya kita kurangkan karena kondisi keuangan kita yang ada, tapi mudah-mudahan tahun depan sudah mulai membaik dan bisa kita tingkatkan kembali. Penyaluran program Jamsos Ratu, terutama di saat pandemi COVID-19 saat ini, ternyata menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah Provinsi Banten. Bantuan yang dulunya diberikan secara tunai, ternyata menimbulkan kerumunan warga yang bisa memicu terjadinya penyebaran COVID-19. Lantas, langkah apa yang diambil oleh pemerintah Provinsi Banten? Ya, kendalanya kendalanya satu terkait dengan protokol kesehatan. Lihat tadi masyarakat diram berkerumun ya berkerumun aja, karena kalau mau dikasih uang makan cepat, semangat gitu kan. Di jadwalnya jam 10 datanya jam 6 pagi. Nah itu jadi kendalanya kalau secara teknis penyaluran kan ini sudah tidak berkendala, aman. Dan karena kan didampingi oleh semua unsur-unsur kita di bawah ya. Nah itu kalau secara kendala saya rasa hanya kendala teknis itu ya penyaluran prokes. Tapi ini juga tadi seperti yang disampaikan CEO BJB, jadi nggak usah berkerumun karena kan memang sudah melalui ATM. ATM bisa saja ambil di mana ya, bukan bisa larangan, bisa ngambil di Kota Tangerang, di Ciledug, bahkan boleh mungkin di Pandeglang, Lebak misalkan gitu loh. Itu jadi secara ini mah nggak ada kendala yang berarti gitu. Ini merupakan wujud nyata dari komitmen kami Bank BJB dengan pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini dalam rangka penyaluran bantuan sosial Jamsos Ratu tahun 2021. Kami sudah beberapa kali dimintakan untuk berpartisipasi dalam penyalurannya. Alhamdulillah sampai saat ini tidak pernah ada kendala dan memang tidak ada biaya. Oleh karena itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Banten dalam hal ini diwakili oleh Pak Wakil Gubernur Banten dalam hal mempercayakan penyalurannya kepada Bank BJB yang merupakan bank milik pemerintah Jawa Barat dan Banten. Jadi alhamdulillah dari tadi yang disampaikan Pak Wakil Gubernur sebesar 50 miliar, kami mendapat porsi di atas 60%, sekitar hampir 32 miliaran.
sisanya baru oleh bank-bank yang lainnya. Jadi kami alhamdulillah Bank BJB mendapat kepercayaan dari pemerintah Provinsi Banten itu lebih dari 60%. Kita salurkan, alhamdulillah, mudah-mudahan amanah karena kita juga dalam hal pemberiannya mematuhi protokol kesehatan, terutama transaksi non tunai. Kenapa non tunai? Yang pertama, menghindari penyebaran virus COVID-19 karena ada uang tunai di sana. Kedua, menghindari uang palsu. Bisa aja uangnya palsu kan gitu kalau melalui uang tunai. Ketiga, merupakan pelaporannya sifatnya transparansi dan akuntabilitas sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan, tidak ada lagi ada penyaluran yang tidak betul. Hanya tadi sebagian disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur, tinggal penggunaannya saja ya Pak Wagub. Kalau penyaluran kita tidak ada masalah gitu, dan selama ini juga tidak ada kendala. Itu saja Bu. Ini salah satunya. Jadi maksudnya tadi saya juga menghimbau teman-teman para penerima bantuan jangan sekaligus. Kan ini sih memang untuk hari ini kita sediakan 2 mobil edukasi, yang mau ngambil sekarang monggo. Tapi saya juga berharap tidak numplok di sini semua karena sudah ada di ATM. Tinggal teman-teman para penerima bantuan secara bijak mengambilnya di seluruh layanan jaringan kita sebanyak 561 kita yang ada di Banten. Silakan diambil, tapi saya berharap tidak sekaligus supaya menghindari kerumunan. Itu saja. Bantuan Jamsos Ratu yang berupa uang ternyata banyak juga disalahgunakan oleh para penerima ataupun keluarganya. Dana yang seharusnya dipakai untuk keperluan mendesak ternyata dipakai untuk keperluan lain yang tidak seharusnya. Tak hanya itu, bantuan berupa uang yang mencapai jumlah 1 juta per tahun membuat sejumlah masyarakat terlena. Bahkan ada temuan, wanita penerima manfaat mengaku hamil pada tahun berikutnya hanya karena ingin mendapatkan bantuan. Lantas, bagaimana tanggapan pemerintah Provinsi Banten dalam menghadapi permasalahan ini? Yang pasti kan kebermanfaatan bantuan ini kan harus jelas. Nah, jangan sampai dipakai tidak bermanfaat oleh penerima KPM, kan jadi mubazir. Kita pemerintah sudah punya komitmen untuk memberikan stimulan terhadap masyarakat. Kondisi pun juga sekarang kita menghadapi pandemi COVID-19. Tentu jangankan masyarakat, pemerintah daerah pun juga kelimpungan untuk bagaimana membenahi program-program prioritas yang ada, karena kan rata-rata anggaran yang ada kemarin kan dialihkan untuk penanganan COVID. Jadi harus digunakan sebaik-baiknya karena target kita adalah pemulihan ekonomi daerah. Salah satu indikator pemulihan ekonomi daerah adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Ya begini, maksud Ibu Hamil Abadi itu begini, kan kepesertaan Jamsos Ratu ataupun PKH itu ada salah satu unsurnya adalah ibu menyusui atau ibu hamil. Nah, saya sampaikan bahwa jangan sampai ada hamil abadi karena pengen terus-terus dapat Jamsos Ratu, ya kan? Jadi tahun ini dia hamil, tahun depan dia melahirkan, tahun depan hamil lagi supaya supaya bantuan itu tidak putus. Namun kita memang ada aturannya bahwa hanya diberikan sampai anak kedua saja gitu ya. Jadi untuk aturan itu ya Pak Islamnya kita mengadop dengan program PKH. Jadi tidak boleh lagi ada misalkan nih dia hamil lagi, ya udah dia harus stop gitu. Dan itu memang kita mengajarkan mereka satu itu tadi bagaimana bantuan ini bisa dipergunakan dengan benar sesuai dengan ya kebutuhannya. Misalkan tadi dia punya anak sekolah, ya dia harus mempergunakan uang itu untuk kebutuhan sekolah, ya kan. Terus ada misalkan ada balita, dia harus rajin untuk memeriksakan ke posyandu atau ke puskesmas itu. Jadi itu menghindari hamil abadi itu masih ada, jangan terus-terus gara-gara pengen dapat Jamsos karena harus pesertaannya harus ada misalkan orang anak hamil. Sebenarnya kan Jamsos Ratu itu kan indikator penerima itu satu, ibu hamil, menyusui, anak balita, ya kan, anak usia sekolah. Nah itu 3 unsur itu, ketika nanti 3 unsur itu sudah terpenuhi, ya mereka bisa salah satu di situ dia bisa dapat. Tetapi seandainya tadi, kenapa saya bilang hamil abadi? Seandainya nanti mungkin anaknya sudah tidak ada sekolah, ya kan?
udah tamat SMA misalkan, atau anaknya sudah tidak ada balita, udah saya hamil lagi aja lah biar nanti. Nah itu namanya saya sarankan jangan ada hamil abadi gitu, istilah-istilah saya tuh supaya memancing KPM itu bisa mencerna kan gitu. Bantuan Jamsos Ratu yang diberikan sebanyak 1 juta selama 1 tahun ternyata cukup membantu kehidupan para penerima manfaat. Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19, seperti saat ini pendapatan mereka banyak yang berkurang. Ya, pekerja di komplek ya, suami saya sapam sekolah. Alhamdulillah saya dapat bantuan Jamsos Ratu. Ya sangat membantu banget lah karena saya lagi butuh-butuhnya buat bayar SPP anak sekolah saya yang udah nunggak lah ya sebenarnya, itu aja sih. Ada 2. Karena pandemi ini kan suami saya sapam sekolahan, dia sebenarnya ngandelin dari jemputan anak sekolah. Karena jemputan anak sekolah nggak ada, otomatis pendapatan berkurang banget. Jadi ya alhamdulillah banget lah dapat bantuan ini karena terbantu buat biaya sekolah. Gitu aja. Ya kalau nunggak ya masa saya ceritain pribadi, saya nggak etis lah Bu ya. Biaya anak sekolah ini SMP ya udah hampir 3 bulan 4 bulan belum nunggak sekolah. Terus SD anak saya belum beli seragam sekolah. Gitu aja gitu. Ya alhamdulillah banget lah terbantu Bu. Saya dapat bantuan ini tahun 2009 akhir, terus tahun 2020 saya nggak dapat. Tahun 2021 akhir ini saya dapat, alhamdulillah. Gitu. Harapannya sih ya sebagai warga kecil ya kepengennya kalau bisa ditambah gitu. Biar ya paling nggak menutupi lah Bu gitu, karena masih kayak gini kayaknya berat banget lah bagi saya gitu, karena belum normal kan ini, gitu aja. Kalau udah normal emang cukup? Ya cukup nggak cukup ya paling nggak terbantu lah kalau udah normal ya gitu aja sih. Saya bersyukur banget, alhamdulillah sama pemerintah Banten, khususnya Pak Wahidin sama Wakil Gubernurnya Pak Andika, saya berterima kasih banget udah dibantu. Saya bersyukur udah dibantu, gitu aja dah. Terima kasih untuk semuanya dah. Rp50 miliar anggaran yang digelontorkan pemerintah Provinsi Banten untuk membantu 50.000 keluarga miskin bukanlah angka sedikit, apalagi di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Lantas, apakah harapan dan pesan pemerintah Provinsi Banten kepada para penerima Jamsos Ratu? Untuk saat ini tidak ada, alhamdulillah. Bahkan potongan juga tidak ada karena sudah non tunai, meminimalisir istilahnya penyimpangan yang ada. Ya, cuma kan kita nggak tahu nanti digunakannya untuk apa, makanya saya ngingetin terus. Kan mereka yang terima duit, ya para KPM. Yang penting tadi diingatkan, jangan yang konsumtif, jangan yang tidak bermanfaat, harus yang bermanfaat, kan seperti itu. Ya. Harus dipahami ya bahwa bansos itu tidak membuat seseorang itu bisa langsung keluar menjadi mandiri, ya kan? Karena ada istilah kami itu bahwa itu adalah investasi sosial.
investasi sosial. Walaupun misalkan program ini 10 tahun, tetapi kan ini kita berharap investasi, namanya investasi, tidak ada investasi itu instan. 1 tahun dikasih bisa jadi kaya, tidak ada itu. Dan 1 tahun bisa mandiri, tidak ada itu. Tapi minimal mereka investasi sosial, artinya begini. Tadinya anaknya tidak bisa sekolah sampai SMA. Ketika ada jam sos 100 mereka bisa sekolah sampai SMA. Nah itu sudah kemandirian. Dilihat dari sisi pendidikan, ya. Nah misalkan tadi mungkin dia tidak pernah mengecap pendidikan sampai SMA karena tadi ya udahlah saya mah nggak usah sekolah, atau juga kayak begini anak saya juga nggak usah sekolah. Tapi karena ada program ini ya kita mendorong dia mulai dari balita sampai dia usia sekolah, kita sekolahkan, kita kasih bantuannya, mendorong mereka untuk itu, sehingga itu menjadi kita mengasumsikan bahwa itu masuk kemandirian dalam pendidikan anaknya. Nah ada juga tadi mungkin ya Pak Slamet ya, kalau namanya exit atau graduasi ada macamnya. Graduasi itu memang dia mandiri dalam artiannya memang dia sudah punya usaha di situ dan memang berkeinginan keluar. Ada juga exit itu karena memang sudah kepesertanya tidak mencukupi, sudah tidak ada lagi. Mau dibantu apa? Anaknya sudah tidak ada, sudah selesai sekolah, tidak ada balitanya, udah otomatis itu pasti keluar. Nah itu yang namanya exitnya ada 2 macam ya. Itu. Mungkin terakhir adalah himbauan kepada masyarakat. Pastikan pola hidup masyarakat ini beda-beda nih. Nah, yang pastikan pertama, pastikan bahwa bantuan ini diberikan untuk dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Yang kedua, belajarlah ya kan hidup barangkali bagaimana mereka bisa punya motivasi untuk ya keluar dari apa sih namanya tuh kondisi seperti ini. Nah kan itu tidak tentunya kami dengan teman-teman para pendamping itu untuk selalu memberikan motivasi. Itu tujuan akhir kita. Jadi tolong dicatat bahwa bansos ini adalah investasi sosial. Kalau bicara kemandirian dari segi apa? Ya kan tadi kalau kita misalkan lihat dari pendidikan dia sudah mandiri tuh. Dari tadinya dia anaknya tidak sekolah, dia bisa lulus dari SMA. Mungkin dia tidak pernah sekolah, sudah lulus sampai SMP. Gitu, ya. Program Jamsos Ratu merupakan program berkelanjutan yang targetnya agar masyarakat Banten bisa mandiri. Pemerintah Provinsi Banten berharap dengan adanya program ini, angka kemiskinan di Provinsi Banten bisa terus berkurang. Karena itu, dibutuhkan kerjasama dan kepedulian dari berbagai pihak untuk mengatasinya. Demikian liputan khusus kali ini. Kita berjumpa lagi pada liputan khusus edisi selanjutnya.